Dan sayalah orang pertama yang akan memenuhi seruan ini di hadapan kalian. Saya akan hadapi sendiri Raja Roderick yang sombong itu. Mudah-mudahan saya bisa membunuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam menyebar dalam spektrum yang luas. 3 benua lama, Asia, Afrika, dan Eropa pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintah Islam. Tidak terkecuali Spanyol atau Andalusia. Ini negeri di daratan Eropa yang pertama kali masuk dalam pelukan Islam di zaman pemerintah Kekhalifahan Bani Umayyah. Sebelumnya, sejak tahun 597 Masehi, Spanyol dikuasai bangsa Gotik, Jerman. Raja Roderick yang berkuasa saat itu, ia berkuasa dengan zalim. Ia membagi masyarakat Spanyol ke dalam 5 kelas sosial. Kelas pertama adalah keluarga raja, bangsawan, orang-orang kaya, tuan tanah dan para penguasa wilayah. Kelas kedua diduduki para pendeta. Kelas ketiga diisi para pegawai negara seperti pengawal, penjaga istana, dan pegawai kantor pemerintahan. Mereka hidup pas-pasan dan diberalat penguasa sebagai alat pemeras rakyat. Kelas keempat adalah para petani, pedagang, dan kelompok masyarakat yang hidup cukup lainnya. Mereka dibebani pajak dan pungutan yang tinggi. Dan kelas kelima adalah para buruh tani, serdadu rendahan, pelayan, dan budak. Mereka paling menderita hidupnya. Akibat klasifikasi sosial itu, rakyat Spanyol tidak kerasan. Sebagian besar mereka hijrah ke Afrika Utara. Di sini, di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin Musa bin Nusair, mereka merasakan keadilan, kesamaan hak, keamanan, dan menikmati kemakmuran. Para imigran Spanyol itu kebanyakan beragama Yahudi dan Kristen. Bahkan, gubernur Cena bernama Julian dan putrinya Florinda yang dinodai Roderick ikut mengungsi. Melihat kezaliman itu, Musa bin Nusair berencana ingin membebaskan rakyat Spanyol sekaligus menyampaikan Islam ke negeri itu. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberi izin. Musa segera mengirim Abu Za'ar dengan 400 pasukan penjaga kaki dan 100 orang pasukan berkuda menyeberangi selat antara Afrika Utara dan daratan Eropa. Kamis 4 Ramadan 91 Hijriah atau 2 April 710 Masehi, Abu Zar'ah meninggalkan Afrika Utara menggunakan 8 kapal, di mana 4 buah adalah pemberian Gubernur Julian. Tanggal 25 Ramadan 91 Hijriah atau 23 April 710 Hijriah, di malam hari pasukan ini mendarat di sebuah pulau kecil dekat kota Tarife yang menjadi sasaran serangan pertama. Di petang harinya, pasukan ini berhasil menaklukkan beberapa kota di sepanjang pantai tanpa perlawanan yang berarti. Padahal jumlah pasukan Abu Zar'ah kalah banyak. Setelah penaklukan ini, Abu Zar'ah pulang. Keberhasilan ekspedisi Abu Zar'ah ini membangkitkan semangat Musa bin Nusair untuk menaklukkan seluruh Spanyol. Maka ia memerintahkan Tariq bin Ziyad membawa pasukan untuk menaklukkan yang kedua. Tariq bin Ziyad bin Abdullah bin Walgo bin Walfajun bin Nibergazin bin Walhas bin Fatufat bin Nafzo adalah putra suku As-Sadaf atau suku Barbar, penduduk asli daerah Atlantas, Afrika Utara. Ia lahir sekitar tahun 50 Hijriah. Ia ahli menunggang kuda, menggunakan senjata dan ilmu bela diri. Senin 3 Mei 711 Masehi, Tariq membawa 70.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan kapal. Sesampai di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar. Diambil dari bahasa Arab yaitu Jabal Tariq, Bukit Tariq. Lalu, ia memerintahkan pasukannya membakar semua armada kapal yang ia miliki. Pasukannya kaget, mereka bertanya, "Apa maksud Anda? Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang?" tanya yang lainnya.
Dengan pedang terhunus dan kalimat tegas, Tariq berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan, menaklukkan negeri ini, lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa." Kini pasukannya paham. Mereka menyambut panggilan jihad panglima perang mereka itu dengan semangat berkobar. Lalu Tariq melanjutkan briefingnya. "Wahai seluruh pasukan, kalau sudah begini, kemana lagi kalian akan lari? Di belakang kalian ada laut, dan di depan kalian ada musuh. Demi Allah, satu-satunya milik kalian saat ini hanyalah kejujuran dan kesabaran. Hanya itu yang dapat kalian andalkan. Musuh dengan jumlah pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap telah siap menyongsong kalian. Sementara senjata kalian hanyalah pedang. Kalian akan terbantu jika kalian berhasil merebut senjata dan perlengkapan musuh kalian. Karena itu, secepatnya kalian harus bisa melumpuhkan mereka. Sebab kalau tidak, kalian akan menemukan kesulitan besar. Itulah sebabnya kalian harus lebih dahulu menyerang mereka agar kekuatan mereka lumpuh. Dengan demikian, semangat juang kita akan bangkit. Musuh kalian itu sudah bertekad bulat akan mempertahankan negeri mereka sampai titik darah penghabisan. Lantas, kenapa kita juga tidak bertekad bulat untuk menyerang mereka hingga mati syahid? Saya sama sekali tidak bermaksud menakut-nakuti kalian. Tetapi, marilah kita galang rasa saling percaya di antara kita, dan kita galang keberanian yang merupakan salah satu modal utama perjuangan kita. Kita harus bahu-membahu. Sesungguhnya, saya tahu kalian telah membulatkan tekad serta semangat sebagai pejuang-pejuang agama dan bangsa. Untuk itu, kelak kalian akan menikmati kesenangan hidup. Di samping itu, kalian juga akan memperoleh balasan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena kalian telah mau menegakkan kalimatnya dan membela agamanya. Percayalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penolong utama kalian. Dan sayalah orang pertama yang akan memenuhi seruan ini di hadapan kalian. Saya akan hadapi sendiri Raja Roderick yang sombong itu. Mudah-mudahan saya bisa membunuhnya. Namun, jika ada kesempatan, kalian boleh saja membunuhnya mendahului saya. Sebab dengan membunuh penguasa zalim itu, negeri ini dengan mudah kita kuasai. Saya yakin para pasukannya akan ketakutan. Dengan demikian, negeri ini akan ada di bawah bendera Islam. Mendengar pasukan Tariq telah mendarat, Raja Roderick mempersiapkan 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Ia memimpin langsung pasukan itu. Musa bin Musair mengirim bantuan kepada Tariq hanya dengan 5.000 orang. Sehingga total pasukan Tariq hanya 12.000 orang. Ahad 28 Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi. Kedua pasukan bertemu dan bertempur di muara Sungai Barbate. Pasukan muslimin yang kalah banyak terdesak. Julian dan beberapa orang anak buahnya menyusup ke kubu Roderick. Ia menyebarkan kabar bahwa pasukan muslimin datang bukan untuk menjajah, tetapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Jika Roderick terbunuh, peperangan akan dihentikan. Usaha Julian ternyata berhasil. Sebagian pasukan Roderick menarik diri dan meninggalkan medan pertempuran. Akibatnya, barisan tentara Roderick kacau. Tariq memanfaatkan situasi itu dan berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri. Mayat Roderick tenggelam lalu hanyut di bawah arus Sungai Barbate. Terbunuhnya Roderick mematahkan semangat pasukan Spanyol. Markas pertahanan mereka dengan mudah dikuasai. Keberhasilan ini disambut gembira Musa bin Nusair. Baginya, ini adalah awal yang baik bagi penakluk seluruh Spanyol dan negara-negara Eropa. Setahun kemudian, Rabu 16 Ramadan 93 Hijriah, Musa bin Nusair bertolak membawa 10.000 pasukan menyusul Tariq. Dalam perjalanan, ia berhasil menaklukkan Merida, Sionia, dan Sevilla. Sementara pasukan Tariq membagi pasukannya untuk menaklukkan Cordova, Granada, dan Malaga.
Ia sendiri membawa sebagian pasukannya menaklukkan Toledo, ibu kota Spanyol saat itu. Semua ditaklukkan tanpa perlawanan. Pasukan Musa dan pasukan Torik bertemu di Toledo. Keduanya bergabung untuk menaklukkan Écija. Setelah itu, mereka bergerak menuju wilayah Pyrenees atau Prancis hanya dalam waktu 2 tahun. Seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai. Beberapa tahun kemudian, Portugis mereka taklukkan dan mereka ganti namanya dengan Algarve atau Barat. Sungguh itu keberhasilan yang luar biasa ya sobat. Musa bin Nusair dan Torik bin Ziyad berencana membawa pasukannya terus ke utara untuk menaklukkan seluruh Eropa. Sebab waktu itu tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa menghadap mereka. Namun niat itu tidak terrealisasikan karena Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua pulang ke Damaskus. Tarik pulang terlebih dahulu, sementara Musa bin Nusair menyusun pemerintahan baru di Spanyol. Setelah bertemu Khalifah, Torik bin Ziyad ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kembali ke Eropa. Ia sakit dan menghembuskan nafas. Torik bin Ziyad telah menorehkan namanya di lembar sejarah sebagai putra asli Afrika Utara Muslim yang menaklukkan daratan Eropa. Asal-usul sang penakluk Tarik bin Ziyad. Tarik bin Ziyad adalah lelaki dengan kening yang menonjol dan memiliki tai lalat hitam yang ditumbuhi rambut pada pundak kirinya. Menurut sejarawan Sauki Abu Halil dan dikutip Alwi Atalas, menyebutnya sebagai keturunan dari Bani Hamdan dari Persia atau dari suku Lakem. Ada juga yang menyebutkan Tarik bin Ziyad berasal dari bangsa Vandal. Namun banyak sejarawan yang menganggap dia keturunan dari bangsa Barbar. Menurut Alwi Alatas, Tarik bin Ziyad berasal dari keluarga Muslim dan sejak kecil telah dididik secara Islam oleh ayahnya pada kekuasaan Uqbah bin Nafi' di Ifriqiya. Menurut pendapat lain, Tarik bin Ziyad adalah bekas budak Musa bin Nusair. Musa membebaskannya setelah melihat potensi Tarik, kemudian menempatkannya di pasukannya. Bisa jadi Tarik bin Ziyad sudah berada di pasukan Musa bin Nusair saat Musa baru tiba di Kairawan. Namun saat itu panglima perang itu belum dikenal luas. Kemenangan pasukan Muslim dalam penaklukan Andalusia banyak dipengaruhi oleh semangat juang yang berhasil dikobarkan Tarik bin Ziyad. Tarik bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tarik el Tuerto. Tarik el Tuerto adalah seorang panglima perang dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus atau Andalusia. Al-Andalus atau Andalusia meliputi Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya. Dan itulah sobat kisah yang sangat menginspirasi bagi kita semuanya ya. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton dan dukung channel ini. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, yuk dukung channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.